Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kesehatan kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai, selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Dan tentunya kita tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai pembahasan berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi kita di Tanya Jawab Fikih Pak. Di sini kita memiliki beberapa pertanyaan yang secara garis besar itu merupakan subbab dari sholat Pak. Ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat saja langsung di pertanyaan pertama Pak. Ini berkenaan dengan imam sholat. Apa syarat menjadi imam sholat? Apa pengurus saja yang boleh jadi imam sholat? Dan apakah pengurus yang bacaannya masih salah atau masih belum lancar bisa jadi imam sholat gitu Pak? Zakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan imam sholat, syarat untuk menjadi imam sholat sebetulnya sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, sudah detail kita bahas. Namun di sini barangkali ditanyakan lagi, barangkali masih ada yang perlu diperjelas. Nah, namun di sini ada juga pertanyaan tambahan bahwa apakah pengurus saja yang boleh menjadi imam sholat? Nah, perlu pemirsa Muslim yang lain ya, saudara-saudara Muslim yang lain, pengurus di sini maksudnya barangkali pengurus Jemaat Ahmadiyah. Dalam Jemaat Ahmadiyah ini semacam organisasi yang di situ ada pengurus-pengurusnya. Apakah hanya pengurus itu saja yang boleh menjadi imam sholat atau ditunjuk sebagai imam sholat begitu? Atau di sini tambahan lagi pertanyaannya, apakah pengurus yang masih belum lancar bacaannya kemudian boleh menjadi imam sholat? Nah, ini barangkali pertanyaannya. Nah, sebelum saya masuk kepada masalah pengurus yang boleh menjadi imam sholat atau tidak ini, saya akan sampaikan kembali bagaimana syarat-syarat seseorang boleh ditunjuk menjadi imam sholat. Barangkali ini bukan imam sholat yang insidensial ya, tapi imam sholat yang tetap. Barangkali di suatu masjid seperti misalnya kita di markaz ini, di markaz jemaat ini ada beberapa imam sholat yang ditunjuk yang tetap imam sholatnya. Kalau tidak ada yang imam pertama, imam kedua, ada yang imam kedua, imam ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau di cabang-cabang jemaat yang lain barangkali mubalik terutama yang menjadi imam sholatnya kemudian diikuti oleh orang-orang yang kriteria-kriterianya kita sampaikan di sini. Bahwa pertama Hazrat Aqdas Masih Maud Wassalam, tentu ini juga berdasarkan pada sunnah, kepada sabda-sabda hadis Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan seorang muslim yang muttaqilah yang paling berhak untuk menjadi imam sholat ya. Seorang hamba Tuhan yang betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa taala lah yang paling berhak untuk menjadi imam sholat. Nah, kalau dilihat dari sini dari sabda Hazrat Masih Maud Wassalam ini ada kata-kata muttaqi. Jadi sebetulnya ketakwaan seseorang, takwa tidaknya seseorang itu secara hakikat ya, secara penuh tidak ada yang bisa menilai selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa menilai ketakwaan seseorang karena ketakwaan ini hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah taala sendiri yang memberitahu misalnya kepada nabinya dan sebagainya. Tapi kepada orang-orang seperti kita yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita secara hakikat apakah seorang muttaqi atau tidak kita tidak tahu. Ya, tapi setidaknya kita secara zahir sedikit banyaknya bisa kita lihat. Ya, pertama para mubalik. Ya, secara zahir kita tahu bahwa para mubalik hidupnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wakaf zindagi kalau di dalam Jemaat Ahmadiyah, wakaf artinya berhenti, mati. Ya, zindagi artinya hidup, artinya dia berhenti atau mati dari kehidupan duniawinya, kemudian menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah kemudian kita barangkali setelah satu indikasi dari kata muttaqi, dari kata ketakwaan itu kita bisa ambil dari situ, dari bagaimana seorang mubalik mendedikasikan hidupnya untuk jemaah, terlepas bagaimana
sebetulnya hubungan dia dengan Tuhan kita tidak tahu, tetapi dari situ kita bisa menilai bahwa yang paling berhak pertama kali adalah mubalik, ya, karena itu yang saya sampaikan tadi, para mubalik mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, indikasinya lagi dari segi akhlak, ya. Ada salah satu syarat juga untuk orang menjadi imam itu, dalam hadis saya sampaikan, kalau seorang imam tidak disukai oleh sebagian besar makmum, maka orang seperti itu tidak boleh menjadi imam. Artinya kenapa? Kenapa orang menjadi tidak suka? Artinya ada sesuatu yang janggal dari akhlak orang itu, ya, sehingga orang nggak suka, ya, tidak percaya diimami oleh orang yang seperti itu. Nah, maka atas dasar itu barangkali bisa juga dijadikan bahwa seorang yang seperti itu hendaknya jangan dijadikan imam, gitu. Karena kalau kita tidak suka dengan orang lain, bagaimana mungkin kita mengikuti, ya? Karena seorang imam itu kan pemimpin, ya, untuk membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari segi akhlak kita bisa barangkali akhlak yang zahir, ya, bagaimana dia dengan orang, ya, bagaimana, apakah dia sering bohong atau tidak dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang zahir yang bisa tampak oleh manusia. Nah, atas dasar itu kita barangkali bisa sedikit banyaknya menilai kemuttaqian seseorang, ketakwaan seseorang. Nah, ini jadi syarat yang pertama adalah muttaqi itu tadi, yang kriteria-kriterianya paling tidak udah saya sampaikan tadi, bahwa pertama tadi mubalik, ya, kena dedikasi hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kedua itu tadi Orang yang disukai. ya, dari segi akhlaknya begitu. Nah, kemudian untuk jemaat Ahmadiyah sendiri, ya, karena kita telah meyakini Hazrat Masih Maud Wassalam, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seluruh umat Islam, yang dinubuatkan oleh Rasulullah SAW tentang kedatangannya. Ada hadis Rasulullah SAW, di hadis yang sangat terkenal di dalam Bukhari, bahwa beliau menubuatkan bahwa imamukum minkum, ya, imam kalian itu harus dari antara kalian. Jadi ketika seorang Imam Mahdi itu datang nanti, imam dari orang-orang kalangan Imam Mahdi itu adalah dari kalangan mereka sendiri. Imamukum, imam kalian, minkum, dari antara kalian, tidak boleh dari orang lain. Nah, inilah sebabnya salah satu juga kenapa jemaat Ahmadiyah tidak bermakmum di belakang umat muslim yang lain, karena kami sudah menerima Imam Mahdi, dan sementara umat muslim yang lain, saudara-saudara muslim yang lain masih menunggu. Nah, kami tentu jemaat Ahmadiyah tidak akan pernah keluar dari hadis Rasulullah SAW, ya, petunjuk Rasulullah SAW ini. Ini untuk berkaitan dengan kenapa Ahmadiyah tidak sholat belakang orang muslim yang lain, mungkin kita bisa jawab di dalam sesi lain, tapi ini sekilas saya sampaikan di sini. Nah, kemudian Hazrat Masih Maud Wassalam juga sampaikan, jangan juga kita sholat di belakang orang yang menjadikan mata pencarian imam sholat, ya, imam sholat menjadikan mata pencarian. Kalau di jemaat Ahmadiyah, alhamdulillah, dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang berprofesi, artinya menjadikan sholat sebagai profesi, sebagai mata pencarian itu. Jadi dari sisi ini kita alhamdulillah sudah terbebas. Nah, ini barangkali poin umum, ya, berkaitan dengan imam sholat. Muttaqi yang pertama, kemudian baru nanti runtutannya, bacaannya dan sebagainya. Nah, yang ditanyakan di sini selanjutnya adalah apakah pengurus saja yang boleh? Tidak pengurus saja, karena ada juga yang bukan pengurus yang secara akhlak, ya, secara ini dituakan dan sebagainya, atau dari segi bacaan dia lebih banyak, dia hafal Al-Quran, lebih bagus bacaannya dan sebagainya, sehingga kalau kita imam itu bacaannya menarik, bacaannya bagus, benar dan sebagainya, tentu makmum juga akan senang sholat di belakang imam seperti itu, ya. Jadi memang prioritas pertama adalah tadi ketakwaan itu tadi, kemudian orang yang banyak hafal Al-Quran, kemudian orang yang benar bacaan Al-Qurannya, tidak hanya bagus secara lagu tetapi benar bacaan Al-Qurannya. Karena kalau Al-Quranul Karim itu kalau bahasa Arab salah bacanya, artinya bisa salah begitu. Dan ini perlu diperhatikan oleh setiap Ahmadi. Jadi setiap Ahmadi ini punya PR, ya, punya pekerjaan rumah untuk membenarkan bacaannya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Karena kalau misalnya salah, ya, misalnya la dengan la panjang dengan la tidak panjang, ini berbeda sekali artinya. La yang satu artinya tidak, yang satu lagi harus.
pasti, artinya untuk menunjukkan kepastian dan sebagainya, penekanan. Nah ini setiap Ahmadi ini punya PR untuk membenarkan bacaannya. Nah, lalu apakah pengurus yang bacaannya masih salah bisa jadi imam sholat? Ya, bukan masalah bisa tidak bisa. Saya jawab di sini, barangkali kalau seorang pengurus yang bacaannya belum benar, ya, dan masih ada pengurus-pengurus lain yang bacaannya benar, kalau mau ditunjuk imam sholat seperti saya tadi bilang tadi, bahwa imam sholat yang tetap, ya, bukan insidental. Di satu masjid punya imam, nomor 1, kedua, ketiga, tentu kita cari orang yang bacaannya yang paling bagus, ya, dari antara pengurus. Tetapi kalau tidak ada lagi yang lain, ya berarti terpaksa, ya, tidak masalah. Nah, namun pengurus yang bersangkutan yang bacaannya masih belum bagus, tentu sebagaimana yang saya sampaikan tadi kepada seorang Ahmadi secara umum harus memperbaiki bacaannya, tentu pengurus lebih harus lagi ditekankan lagi untuk memperbaiki bacaannya, karena pengurus ini kan salah satu juga tugasnya mengayomi, ya kan. Dia harus menjadi contoh untuk anggota jemaat yang lainnya. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan baik dari segi ini, dari segi bacaan Al-Quran dan dari segi lain apapun dalam pengurus, nah ini yang harus diperbaiki, karena dia ini akan menjadi contoh. Para pengurus ini menjadi contoh bagi anggota. Jadi bukan kalau insidensial, ya siapa saja bisa jadi imam asalkan dia bisa baca bacaan sholat, gerakan sholat dan sebagainya. Tetapi kalau untuk imam yang permanen itu, ya, 1, 2, 3 ini, tentu kita harus lihatlah seleksi dan sebagainya. Dan pengurus yang bacaannya masih ini, tentu dia pertama kalau dia ingin menjadi imam sholat, tentu dia harus memperbaiki bacaannya. Tetapi kalau masih ada, dia merasa masih ada yang lebih layak dari dia, tentu dia harus merelakan memberikan kesempatan kepada yang lain. Jadi memang yang pertama itu memang harus dilihat itu tingkat ketakuannya, tapi kita bisa melihat dari akhlaknya, ya, Pak. Dan di sini pertanyaan lain, apa pengurus saja yang boleh? Tentu tidak, orang-orang lain juga bisa. Dan bagaimana jika pengurus itu bacanya belum baik? Kita lebih afdolnya bukan masalah boleh atau tidak bolehnya, ya, Pak. Tapi di sini kita lihat yang lebih afdolnya begitu. Siapa yang lebih baik untuk menjadi imam? Tentu pengurus yang lain jika ada yang lebih baik bacanya. Tapi jika kondisi terpaksa begitu, bolehlah pengurus yang bacanya kurang layak, bisa kurang bagus, bisa menjadi imam. Ya, nggak mesti juga pengurus. Kalau ada anggota lain, ya, yang bukan pengurus, yang bacanya lebih baik dari pengurus, maka itu bisa menjadi pertimbangan bahwa barangkali dia yang akan dijadikan imam yang permanen itu. Ya, Pak. Biasa sekali. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, Pak. Kalau di satu masjid sudah ditentukan imam dan waktu salat telah disepakati, tapi kemudian ada yang salat berjamaah sebelum waktu yang ditentukan tersebut. Artinya ada waktu yang ditetapkan, ada yang sholat berjemaah sebelum waktu itu, Pak. Dan bersama imam yang bukan ditunjuk begitu. Salat berjamaah mana yang harus kami lakukan begitu? Ini pertanyaan anggota, Pak. Ya. Seperti misalnya di markas lah. Di markas ini kalau waktu sholatnya kan kita jam 12, ya. 12 kurang sudah ada azan zuhur, ya. Nah, tetapi karena ada kegiatan jamiah, ya, karena di sini kan paling banyak makmumnya adalah jamiah. Jadi sholat, ya, disepakati untuk sampai jam 1 kurang seperempat baru mulai sholat. Jadi ada berapa setengah jam lebih lah untuk senggang waktunya dari waktu dari azan, ya. Nah, kalau ada yang sholat jam 12, ya, sholat berjamaah di masjid, nah ini tidak boleh sholat berjamaah. Kalau sudah ditetapkan di suatu masjid sholat berjamaahnya jam sekian, jam 1 kurang seperempat. Nah, orang yang tahu bahwa jam 1 kurang seperempat itu adalah waktu sholat, maka dalam keadaan normal dia tidak boleh sholat berjamaah di dalam masjid itu. Kecuali ada hal-hal yang mendesak, ya, hal-hal yang mendesak, mau pergi dan sebagainya, ya, atau dia dalam keadaan safar dan sebagainya, atau dia tidak tahu bahwa waktu itu sudah ditentukan, ya. Nah, tetapi kalau dia tahu sudah ditetapkan tapi kemudian dia sengaja untuk sholat sebelum waktu yang ditentukan, nah ini dalam tanda kutip ini semacam bisa jadi dianggap sebagai pembangkangan, ya, kepada pengurus. Ini tidak benar seperti itu. Jadi kalau sudah ditetapkan di sebuah masjid waktu sholatnya jam sekian, maka jam itulah yang harus ditaati, ya. Sholat sebelumnya atau sholat sesudahnya sengaja, nah ini tidak boleh, ya. Tidak disukai lah, bukan tidak boleh. Kalau sholatnya sah atau tidak, ya sah, sholatnya sah.
Tetapi nilai sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kan juga tergantung kepada ketaatan, ya. Di dalam Islam ini bukan ibadah yang diperlukan, ya, tapi ketaatan. Misalnya ibadah puasa itu kan baik itu. Ya, ibadah salat kan baik, tetapi kalau perempuan dalam keadaan haid, ya Allah Subhanahu wa taala bilang salat jangan salat, ya. Berarti nilai ibadahnya, ya, pahalanya terletak pada ketaatan dia ketika dia tidak salat. Para musafir Allah taala bilang jangan puasa. Puasa walaupun suatu amalan yang sangat baik, tetapi ketika Allah taala perintahkan jangan puasa, maka jangan puasa. Nah, makanya di dalam Islam ini yang paling pertama adalah ketaatan. Ya, kalau suatu jemaat, ya, telah menetapkan waktu sholat, maka jangan mendahului dan jangan juga sengaja mengakhir-akhirkan begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, terus siapakah yang harus diikuti? Ya, tentu imam yang telah ditentukan. Tidak boleh mengikuti orang yang tadi itu. Kalau misalnya ada orang yang kalau sengaja, ya tentu tidak boleh diikuti. Kalau misalnya dia tidak sengaja dan sebagainya, ya juga jangan diikuti. Tetap orang yang tahu bahwa waktu sholat 1/4 itu tadi, maka dia harus sholat jam 1/4 begitu. Karena tujuan sholat berjamaah itu adalah Khalifatul Masih Sani menyampaikan bahwa tujuan sholat berjamaah adalah untuk persatuan. Jadi umat muslim ini diharapkan berkumpul di satu tempat, ya, selama 5 kali di dalam sehari, dalam lingkup kecil, ya, yang dekat-dekat. Nah, nanti lingkup lebih besar lagi 1 kali seminggu, hari Jumat. Lingkup yang lebih besar lagi nanti ketika sholat Id. Nah, lingkup yang lebih besar lagi sekali seumur hidup minimal ketika haji. Jadi tingkat persatuan umat muslim ini berjenjang. Setiap hari harus umat muslim ini harus bersatu. Nah, salah satu untuk menyatukan umat muslim adalah dengan sholat berjamaah itu. Nah, kalau sholat berjamaah masing-masing seperti itu, ya, bercerai-berai berjamaahnya, kemudian 5 menit ada jamaah, 5 menit kemudian ada jamaah lagi, 5 menit kemudian ada jamaah lagi. Nah, ini sunnah juga tidak menunjukkan hal seperti itu. Sunnah Rasulullah SAW tidak menunjukkan hal seperti itu. Ya, sunnah Rasulullah SAW, beliau dengan para sahabat sholat di satu waktu, kecuali ada halangan atau ada kepentingan, urusan-urusan penting sehingga membuat dia tidak bisa ikut dengan imam yang telah ditentukan itu tadi. Itu lain hal. Nah, fikih 4 mazhab, 4 imam mazhab juga tidak menyukai, ya, mengatakan bahwa makruh untuk mengadakan sholat berjamaah di sebuah masjid yang sudah selesai sholat berjamaahnya atau belum melaksanakan sholat berjamaah begitu. Kalau sengaja, tapi kalau nggak sengaja, ya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak masalah. Ya Pak, nampaknya ini adalah pertanyaan kita yang terakhir Pak. Terima kasih atas pembahasan yang luar biasa. Semoga ini bisa bermanfaat bagi anggota kita di rumah tentunya bagi kita semua Pak. Amin. Jazakumullah Bapak. Pemirsa MTA, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode berikutnya, dan juga jangan lupa pula untuk menyaksikan program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sudatallah bin Nasir Al-Hajiz hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, komentar, masukan ataupun saran, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan meletakkan subjek Tanya Jawab Fikih. Syarif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.